Jadi jangan dimaknai keinginan saja. Kalau keinginan mah kadang-kadang berat gitu. Tapi ketika ada kemampuan, keinginan dan kemampuan, maka itu bisa jadi akan mudah untuk menjalankannya. Seperti halnya saum Arafah. Ya, dari umat muslim yang sekian ratus juta di Indonesia, pada saat tanggal 9 Arafah kemarin yang melaksanakan puasa berapa persen? Apakah ada jaminan 50%? Belum tentu. Saum Asyura yang akan datang, apakah ada jaminan 50%? Belum tentu. Jadi artinya, ya saya dalam istiqomah dan orang yang melakukannya orang yang terpilih. Ya, walaupun di sini ada kalimat manusia tahu yang tidak berkeinginan tinggalkan. Ya, kalau kita sudah dihadapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang istilahnya enak, sesuatu yang istimewa, pasti mau ditinggalkan. Ya kan Tuhan? Ya, dengan Allah memberikan ampunan atas dosa yang sebelumnya, masa kesempatan ini ditinggalkan? Karena belum tentu kalau kita bantu dengan Asyura atau bulan-bulan. Baik. Alhamdulillah, terkait beberapa hal yang sempat disinggung ya. Perbedaan pendapat mengenai kapan sih kita melaksanakan saum Muharram itu, ya, memang betul ya, secara cerita yang historis itu tanggal 10 Muharram. Namun tadi dikuatkan juga dengan keterangan bahwasanya ketika Rasulullah SAW melaksanakan saum Asyura hanya pada tanggal 10 Muharram, sebagian ulama berpendapat ada juga anjuran untuk melaksanakan saum Muharram pada tanggal 9 Muharram atau saum Tasu'a. Bahkan ada yang mengatakan 11. Cuma jujur, secara umum yang ada di masyarakat yang kita pahami itu Asyura dan Tasu'a. Yang paling usul mungkin Asyura. Nah itu sudah bahasa juga sudah jelas ya Asyura gitu. Tasu'a mungkin belum begitu, tetapi ada sebagian yang kita yang melaksanakan. Kalau misalkan Bapak Ibu dalam kesempatan tertentu ya mampu untuk melaksanakan hari berturut-turut, ya seperti maksud Allah berikan kemudahan dan Allah kedatangan dalam melaksanakannya. Ketika misalkan melaksanakan saum 9 Tasu'a ya, ketika tidak mampu Asyura ya alhamdulillah sudah ada satu saum yang dapat kita laksanakan. Ketika tanggal 9 Muharram ini belum dapat kita laksanakan, mungkin karena kondisi kita sedang sakit atau ada umur yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, ya, ada umur sekali, maka semoga tanggal 10-nya bisa kita laksanakan. Kalau baik lagi tentunya dengan 2 hari ini, tanggal 9 dan 10. Hanya saum Arafah ada mengatakan ada yang 8, 9, ada yang 9 saja. Kira-kira 9 unggul gitu ya. 9 yang diambil karena yang paling umum yang diambil. Baik. Alhamdulillah, terkait pelaksanaan saum Muharram di hari ke-9, ini riwayat sahih dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu yang mengatakan sumu yauma Asyura wa khalifu fi al-yahud sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Ibnu Abbas itu sahabat. Maka sahabat berdasarkan peristiwa ketika ada sahabat yang melakukan sesuatu dan Rasulullah mengetahuinya, selama Rasulullah tidak melarangnya, maka itu jadi boleh ya, walaupun secara umum anjuran Rasulullah adalah hanya di 10 Asyura. Sumu yaum Asyura, berpuasalah pada hari Asyura. Sama Rasulullah juga mentakwilkannya di awal, yaitu terkait dengan pelaksanaan saum di hari ke-10 bulan Muharram. Nah, wa khalifu fi al-yahud, dan selisilah orang Yahudi
terkait dengan supaya berbeda dengan orang Yahudi karena orang Yahudi juga sama melaksanakannya di hari ke-10 bulan Muharram, maka lakukan di hari sebelumnya atau setelahnya. Kemudian juga dikutip dari Ibnu Jurayj, dari Al-Qur, dari Ibnu Abbas, ya, terkait dengan supaya berbeda dengan orang Yahudi, maka laksanakan puasa Muharram ini pada hari ke-9 dan hari yang ke-10. Ini menjadi patokan ya, atau ada kebiasaan umat muslim dalam melaksanakan Shaum Asyura, yang ke-9, yang 10, ke-9 saja atau 10 saja. Tapi yang paling masyhur kalau dari beberapa pendapat yang ada di sini, paling masyhur ya yang paling disyariatkan secara murni dari Rasulullah SAW yaitu tanggal 10 Muharram. Hadirin Allah, ya, terkait dengan ibadah Muharram, seharusnya masuk di sana. Namun kita terkait dengan disebutkan ya. Syahrul Muharram, video biasa. Bahkan disebutkan di sebuah syair sambil ngopi. Yatim. Apa? Fiyal masyhur asyur takasil bi haditsnatani wal aqrabul mukil. Soli zur alima ud wa tahir. Rasul yatim imsa tasaddaq wa tasir. Wasi ala khiyari qawli dukron wa surat al-ikhlas qul alfa tasir. Di sini artinya ada sebuah amalan di bulan Ramadan, ya. Di bulan Asyura atau bulan Muharram, dan ditambah juga lagi amalan yang sempurna. Namun di sini ada berkaitan dengan anak yatim. Rasul yatim imsa tasoda. Bulan yatim. Bulan Muharram dikatakan bulan anak yatim. Maka pun sering ayat kegiatan namanya kebiar yatim di bulan Muharram. Muharram. Santunan. Termasuk ayat seremonial santunan yatim di bulan Muharram. Salah memang sanes bulan Muharram boleh santunan yatim di bulan Muharram pun silakan. Namun dia adalah ningali ayat konteks Rasul yatim. Rasul yatim imsa tasaddaq. Ya. Artinya memberikan sesuatu kepada anak yatim. Kita sudah bersedekah pada anak yatim. Alhamdulillah, memang dalam asnaf zakat yatim ini merupakan asnaf yang termasuk diutamakan. Innamas shadaqatu bil fuqara'i wal masakin. Nah, fuqara itu fakir, termasuk yatim piatu ya. Cuma kalimat al-yatim membuktikan perhatian Islam terhadap kondisinya. Bahkan dalam hadis disebutkan ana wa qabrul yatim li fiyajati. Saya bersama dengan orang-orang yatim. Kata Rasulullah SAW. Artinya ketika kita memuliakan anak yatim, maka kita bersama Rasulullah SAW. Bahkan keterangannya Rasulullah tidak merenggangkan antara dua jarinya. Artinya tidak begitu merangkakkan badannya. Artinya Rasulullah bersama dengan anak-anak yatim. Bersama kapal yatim orang-orang yang memberikan atau menanggung beban anak yatim. Alhamdulillah, mungkin itu dua poin utama terkait dengan bulan Muharram. Sebanyak poin-poin yang bisa kita ambil dari datangnya bulan Muharram.
Ustaz, batasan usia anak yatim itu berapa tahun? Ya, dibahas. Ya namanya anak yatim itu mereka yang sudah dididik orang tuanya. Wa ana wa kafirul yatim sebenarnya itu kalimat kafirul yatim itu bukan hanya semata orang yang ada dalam pengasuhannya, ya, termasuk orang yang ada di luar pengasuhannya. Misalkan ketika kita melihat ada seorang anak yang kondisinya yatim, maka kita boleh memberikan sedekah kepada anak yatim walaupun bukan bagian daripada keturunan atau asal dia yang sama. Intinya adalah kalau anak yatim tidak ada batasan dan setiap yang namanya kematian kan tidak mengenal waktu dan tempat begitu. Tapi yang jelas tentunya namanya anak yatim berarti anak yang ditinggalkan orang tuanya. Makanya wala waktu itu sebenarnya konteksnya lebih umum, tetapi sebenarnya ini teguran kepada orang-orang yang nasabiahnya punya sama dengannya, tetapi tidak memperhatikannya. Ya, saudara-saudaranya pada kaya, gitu, anak adiknya yang tertinggal, yatim tapi terlantar. Jadi yatim ini ya namanya orang yang secara umum sudah tidak ada orang tuanya, tidak ada batasan ini. Cuma dalam